acara tunggu-tunggu kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat lagi ku tengok ini ibu-ibu ini. Jalan-jalan ke tebing tinggi, jangan lupa membawa roti. Bapak ibu yang jawab salamku nanti. Kenapa gak cakapnya? Udah tunggu-tunggu yang lama menjawabnya. Ulangi lagi. Jalan-jalan ke tebing tinggi, jangan lupa membawa roti. Bapak ibu yang jawab salamku nanti. Ku doakan segera berangkat umroh dan haji. Jalan-jalan ke Simangambat, jangan lupa bawa babat. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salamku dengan kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat sama-sama kita hormati yaitu Bapak PJ Kades Desa Ulu Mahuam beserta perangkat desa yang berhadir. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Bapak Kepala Dusun Ujung Padang B. Kemudian hormat yang sama kita sampaikan kepada seluruhnya para alimin ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, sesepuh. Kemudian hormat yang sama kita sampaikan kepada segenap panitia Yasin Akbar sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terhormat sama-sama kita hormati yaitu Ketua Wirid Akbar di Desa Ulu Mahuam. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Ketua Wirid di Dusun Ujung Padang B. Hormat yang sama kita sampaikan kepada seluruh ketua-ketua wirid sedesa Ulu Mahuam yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian tak lupa pula kepada seluruh dusun yang berhadir, Bapak Kepala Dusun di Desa Ulu Mahuam ini. Kemudian hormat yang sama kita sampaikan kepada Qori'ah tadi
ibu-ibu yang bacakan Rawi Al-Barjanji, ibu-ibu yang merhaban, semua ibu-ibuku, orang-orang tuaku yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah keistiqomahan menjalani ketakwaan, menjadi hamba yang beriman bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada kata dan ucapan yang paling indah yang keluar dari lisan kita, Bu, selain daripada ucapan rasa syukur ke ilahi Rabbi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Allah yang borat-borat lagi. Amin. Ngono lho Bu, amin. Orang yang bersyukur rumah tangganya akan akur. Orang yang bersyukur bahagia di alam kubur. Orang yang bersyukur dijauhkan sifat takabur. Nah, Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan dalam hati kita, Ustaz, apa yang mau kami syukuri Ustaz? Kebun enggak lebar, rumah enggak mewah, mobil enggak ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bu? Enggak tahan Ibu kan? Kan ku bilangnya tadi cepat pindah. Ini masih lapang. Mau Ibu di sini? Iya, boleh. Nah, di sinilah orang Ibu. Ini jangan takut Ibu, enggak pala runtuhin, enggak runtuh ini. Ini kan beton ini. Ya kan? Bukan besi. Ini sini orang Ibu, sini kita rame-rame. Nah, cuma itulah pikirkan Ibu, laku pula kan? Nah, aku orangnya lasak ceramah soalnya. Enggak cukup sebenarnya. Aku nanti kadang mau jalan ke sana, jalan ke sini, tak kemana mana. Enggak apa-apa, ecek-ecek di sini aja Ibu. Kan ini. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, apa yang mau kita syukuri dalam kehidupan ini? Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ni'matani makhbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal farah. Yang pertama kata Rasul, manusia akan lupa apabila Allah berikan dia nikmat kesehatan. Sehatnya orang ini? Orang bapak sehat. Walaupun 15 orang bapak-bapak tetap kita sapa. Nikmat kesehatan inilah yang sering dilupakan oleh manusia. Banyak manusia Bu Allah kasih dia nikmat kesehatan, tak mau beramal ibadah, malah melakukan kemaksiatan. Makanya seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi katakan, wal afiyatu hiya a'la darajatir rizqi. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi tingkatannya. Ayo kita tes. Adalah pikir Ibu orang yang kaya di kampung ini. Kaya kali. Semua ada Bu, mobil ada, rumah gedung, kebunnya lebar, tapi dia kena penyakit. Nak ginjal lah, nak tumor lah, stroke lah, gula lah, entah apa-apalah. Mana buktinya kesehatan itu sangat bernilai harganya, habis semuanya dijualnya hartanya supaya bisa dia berobat ke luar negeri. Ibu udah pernah ke luar negeri? Gak pernah Ibu? Kasihan kali Ibu. Aku aja udah pernah. Padangri ke luar negeri itu. Padangri. Nah, jadi itulah tandanya nikmat kesehatan ini sangat berharga. Maka nggak boleh kita memiliki sifat, ya Allah dia kok kaya, ya Allah aku kok enggak. Bu, dia kaya penyakitan, kita nggak pala kaya-kaya kali, sederhana tapi sehat walafiat. Alhamdulillah. Kutanya Ibu, dikasih Allah Ibu kekayaan, jawab jujur ya Bu. Emas Ibu banyak, satu ember gelang Ibu, satu ember kalung, satu ember kurabu. Udah tahu kurabu? Bahasa kami dah itu pula dah. Aku yang cara suka-suka aku lah. Ece-ece itu Bu, jangan diambil apa ya Bu. Satu ember kalung, satu ember gelang, satu ember kurabu. Udah. Apa namanya? Tindi. Pagar itu memperkarakan lagi malam ya Allah. Udah. Banyak uang Ibu, berapa berkoper-koper, baju Ibu harga triliunan, segala macam rumah mewah. Tapi Ibu kena penyakit stroke.
Di rumah gini aja ibu. Tapi kaya. Mau ibu itu? Nanti manggil suami. Mau ibu? Kita ini harus apa? Kita renungkan ini. Artinya apa? Kesehatan itu mahal kali loh. Mahal banget. Makanya dijaga. Kata Rasulullah, wasihataka qabla saqamika. Ingat masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kita semua nanti akan diuji Allah dengan penyakit. Seorang dokter spesialis penyakit dalam. Bukan berarti tak kena penyakit, dia banyak kali penyakit dokter tuh yang di apanya itu ditutup-tutupinya itu, Bu. Kami pernah berobat cak masuk penyakit dalam sap. Apalah kata susternya, mohon maaf ya Pak. Kata kenapa? Aku bilang, mohon maaf sampai belum minta maaf ya. Mohon maaf ya Pak, dokter nggak masuk, kenapa? Sakit. Nah, berarti kan dokter itu pun sakit. Artinya apa, orang tuaku yang dimuliakan Allah, penyakit itu nanti ada masanya akan datang kepada kita sebagai apa? Sebagai ujian dari Allah. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Kenal ibu Nabi Ayub? Kenal ibu itu? Ibu kenal Nabi Ayub? Seorang nabi diuji oleh Allah 18 tahun penyakit kulit, Bu. Kudis, kalau bahasa kita sekarang ini kudis. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia malas beramal ibadah? Tetap beramal ibadah, Bu. Mohon maaf, Bu. Ketika Nabi Ayub alaihissalam itu sujud, ulat di kepalanya ini jatuh, ditampunglah ulat ini, masuklah ke kepalanya lagi. Begitulah dia. Mengapa ibu menjori? Kita kadang-kadang demam sikit aja malas. Wirid mah kok enggak wirid koyo demam aku loyo demam. Pagara demam enggak mau wirid. Jangan gitu kita, Bu. Kenapa, Bu? Selagi kita masih sehat. Ada enggak, Bu, di Yasin Akbar ini kawan-kawan kita enggak datang? Ibu kok tahu-tahuan? Ibu kira rupanya. Kenapa enggak datang? Enggak tahu, Ibu. Bisa jadi dia sedang sakit. Yang kedua, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesempatan. Wal as innal insana lafi khus. Demi masa, demi waktu, demi detik, demi menit, demi jam, demi hari, demi minggu, demi bulan, demi tahun, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Kenapa dia merugi? Karena banyak waktu tapi tidak ia sempatkan beramal ibadah. Ya, Bu, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Makanya pada hari ini adakah saudara kita yang nggak datang? Padahal sehat dia, Bu, banyak waktunya, Bu, tapi nggak mau dia datang. Kenapa nggak datang dia? Karena tidak ada niat. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Maka orang yang menyepelekan acara-acara seperti ini, inilah orang yang sepele terhadap perkara agama. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, kata Rasulullah, di antara orang yang celaka adalah orang yang memandang rendah urusan agama. Maulid Nabi malas, Isra Mi'raj malas, Yasin Akbar malas, melayat malas, kulhu malas. Tapi kok dengarkan artis rajin, dengarkan jaket rajin. Nah, orang tua yang dimuliakan Allah, salah ke jaket itu tak salah. Kenapa? Itu budaya orang kita Jawa, jadi tak salah. Yang salah itu orang tua yang dimuliakan Allah, lebih ramai orang hadir ke acara jaket daripada acara tablik akbar. Makanya sering ku sampaikan, apalah bedanya, Bu? Abu bukannya pula ditengok orang itu aku yang sakit dan pula sakit gitu. Nggak ditengok orang itu aku, kombornya orang itu pula. Ceceknya itu, Bu. Nggak bisa rupanya ditaruh di atas speaker ini. Nggak nampak ibu itu. Sekali lagi panitia, tolonglah jangan ada menghalang-halangi ibu-ibu ini, bikin aja di atas langit itu speaker itu. Orang tua yang dimuliakan Allah. Sampai mata dikajinya. Jangan lebih ramai menghadiri artis daripada acara keagamaan. Jangan lebih ramai menghadiri acara kebudayaan daripada acara keagamaan. Baru-baru ini Pak Kades, Pak Kepala Dusun, semua bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu di belakang pun ikutan juga lah.
Baru-baru ini Pemkap, mengapa ibu? Mengapa ibu? Dari tadinya ku bilang tahankan. 5 menit lagi nggak ibu bergeser, gosong. Mudah-mudahan ibu yang kena panas hari ini, besok di neraka nggak kena panas lagi. Ibu-ibu yang dingin hari ini, besok kena masuk ke neraka, kena panas. Enak kali pula ibu di sini dingin, ibu mau di sana ibu dingin juga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini Pemkap dalam rangka ulang tahun pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengundang King Nasar. Tahu ibu King Nasar? Tahu kan. Siapa lah pula King Nasar? Artis siapa lah pula? Artis dangdut. King Nasar ini ayahnya, tahu ibu ayahnya? Bapak King Nasar sama mandiang bapakku. Ini sama-sama bapak-bapak. Kalau nggak salah kayak gitu ceritanya. Betul itu bu? Jadi pikir bapak, Pak diundanglah King Nasar ini, opung-opung, kakek-kakek, nenek-nenek, bibi-bibi, lelek-lelek dari segulu penjuru datang menghadiri King Nasar. Jam tengah 12 malam King Nasar nyanyi, jam 5 subuh udah berdatangan orang menontonnya. Kenapa gitu? Takut nggak dapatan tempat berdiri. Udah bu. Apalah bedanya menghadiri penceramah? Kalau menghadiri penceramah orang lama-lama datang. Udah lama-lama aku tadi jam 2 sudah di sini. Pak Kades terlambat, Pak Ibu Sekdes terlambat, bapak-bapak Kades ini terlambat semua. Tapi kok acara-acara yang lain orang ini cepat kali. Aceh udah pernah sakit hati bapak. Gak ada bahanku lagi, seorang bapak lalu suka ini. Tidak ada itu cecek, gak usah apa kali. Memang begitulah, aku pun kadang-kadang begitunya. Pas kosong jadwal, aku ada ceramah di kampung, lama juga aku datang. Itu tapi kok tadi acara jarket itu enak dengarkan jarket berjebak. Ting nang, ting tung 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 ting nang 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 tang, tung 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 ting nang 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 tang. Orang tua yang dulu jaga orang. Udah bu, orang kalau menghadiri konser artis lebih awal datang. Dekat panggung. Ini tadi ibu-ibu harus dipaksa ke muka, dipaksa. Satu nggak mati MC memaksanya. Ibu-ibu yang di depan silahkan ke depan. Orang tuh bingung ibu-ibu ini disuruh MC. Ibu-ibu yang di depan silahkan ke depan. Kemana lah kami dipikirnya? Ibu yang datang pak kepada dusun. Ibu-ibu yang baru datang silahkan ke depan. 40 kali MC mengingatkan barulah penuh ini. Kalau nggak tetap begini, separuh orang tuh pesan Tapi kalau mendengarkan artis, orang dekat-dekat ke panggung nih nggak dikasih tempat duduk, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tapi tahan. Kenapa? Mereka terhibur. Siapa menghiburnya? Setan. Kok setan? Itu kan goyangan segala macam hiburan itu adalah bujuk rayu setan. Kadang-kadang kita lupa beramal ibadah. Udah, kemudian masuklah si Nasar jam tengah 12 malam. Ibu semalam ada yang ke SBBK. Jujur aja lah, gak usah pelabongin. Ada di sini, di sana ada. Coba di sini dibuat apa pula? Berdatangan nama ini. Dipasang King Nasar lah pula, jubur tengah 12. Pakai baju kilat-kilat dia kutanya. Enggak salah aku dah. Ustaz kok tahu datang? Aku makai tahu. Asal pula artis datang enggak datang. Sayang lah ya bu. Datang aja nggak apa-apa bu. Hai ayah hai. Oh mak mulai ibu-ibu. Hai ayah hai. Hai ayah hai ho. Tududung takata. Tududung takata. Sejak jumpa dia di suatu pesta. Udah lihat tuh capek pula aku. Ibu pikir itu anakku. Ibu-ibu di belakang di sana aku dengar menjerit. Dia Nasar! Nasar! Kalau ustadz yang datang pak tak ada begitu. Senyum pun payah senyum. Ada tadi ibu-ibu tuh 4 orang ustadz. Kalau artis datang itu pak, aku perhatikan itu pak. Kok bisa begitu kita bu? Kok bisa begitu kita? Janganlah gitu. Siapapun yang datang ini tanggal berapa kata Pak Kades tadi? Entah aku juga jadi undang. Tanggal berapa tadi? Hah? Apa itu? Belum tanggalnya. Sebulan sekali lagi kan ini apa lagi kan? Isna Akbar.
Nah, udah ada nomor bapak sama aku kan? Dah mengingatkan saja aku, bukan apa-apa. Mertua nggak dapat lagi apalah salahnya. Itu pun kalau mau aku, kalau cocok, aku tengoklah nanti ini kalau cocok. Kalau nggak cocok nggak mau aku. Tanggalnya, mana gue amplop order ini. Ceramah ini bukan perkara amplop, bu, isinya itu yang penting. Cece itu, jangan kepala kali, bu. Sering ku sampaikan di media sosial, ceramah kita diupload di YouTube Ustadz Fajar Official, TikTok Ustadz Fajar Nasution. Nanti ibu ikut tengok si ceramah-ceramah kita ya bu ya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan, picit-picit dan tahap yang ada sedikit-sedikit kita aja lah. Capek kali aku menjelaskannya. Orang tua yang dimuliakan Allah. Jadi ini ceramah agama ini bu, tidak boleh nggak ada ketawa-ketawaannya. Kenapa? Kenapa ceramah agama secara publik seperti ini bu? Ya bu, tabligh akbar harus ada ketawa-ketawanya. Karena kalau ustadznya serius sekali, jamaahnya setruk. Sering sampaikan Pak Kades. Cuma kadang-kadang di media sosial ada juga yang berkomentar, wih ustadznya banyak ketawa. Yang kau pikirnya aku ketawa 1,5 jam, kan nggak mungkin. Nah, kadang-kadang makanya apa tadi kata siapa menyampaikan itu? Jangan kita berburuk sangka. Ibu apa tadi kayaknya menyampaikan itu? Harus berbaik sangka kita. Itu. Kenapa dibikin lawak-lawaknya? Orang supaya betah. Kalau aku bikin notan ini serius, yakin aku ibu sana pulang semuanya, pulang semua. Begitupun kita tes. Allah berfirman, marilah kita melaksanakan sholat. Apa nggak sakit kepala awak mendengarkannya? Ya kan Pak, jujur aja kita Pak. Jujur, itulah namanya teknik dalam berdakwah. Artinya bukan mengajari burung terbang di awan, bukan mengajari tukang sampan mendayung sampan, bukan mengajari pemain bola menipak bola. Tapi aku di sini bu hanya saling mengingatkan. Ayo kita cintai acara-acara siar-siar agama seperti ini. Jangan tengok ustadznya mau terkenal, mau tak terkenal, mau luar kota, mau dalam kota. Jangan kita beda-bedakan. Ustadz itu sama bahannya. 4. Al-Quran, hadis, ijma' para ulama, qiyas, selesai. Yang membedakannya apa? Yang pertama keluasan ilmunya, yang kedua popularitasnya, yang ketiga cara penyampaiannya. Ya bu, ini yang membedakannya. Bahannya itu semua sama. Ini kadang-kadang ada begitu Pak Kades, mohon maaf. Walau jauh dari Jakarta datang, dari Silangkitang sedikit dah orang datang, sedikit. Banyaknya ustaz di Silangkitang ini. Nah, cuma itulah tadi godaannya kepada kita. Kalau ustaz lokal datang kita sunyi, ustaz dari Jakarta sana baru datang. Padahal ustaz dari Jakarta sana itu juga disampaikan sama ustaz lokal ini. Artinya apa orang tua yang dimuliakan Allah? Boleh, tapi jangan sampai itu menjadi pembeda yang merusak keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau mendengarkan ceramah, ibu-ibu tak tahan kepanasan. Tapi kalau mendengarkan jarket, bepayung incek itu gini. Bepayung ku tengok. Ting rang dang tung dong dong, ting rang dang tung dong dong, ting rang dang tung dong dong, ting rang dang tung. Masuk endang apa? Endang apa namanya itu? Mak lampir. Masuk endang biawak darat, loncat-loncat. Yang herannya aku Pak nonton jarket itu, kenapa semua itu orang tuh jadi bencong pada akhirnya? Apakah jinnya itu jin bencong semua? Betul enggak? Kan itu yang buat kita lucu. Kenapa semua endang-endang biawak, endang harimau, endang elang putih, elang abu-abu, coklat, ujung-ujungnya semua jadi bencong? Betul enggak? Itu aku pertanyakan sama pawang-pawang apanya itu, nggak tahu juga aku Ustaz katanya. Mungkin salah panggil dari kami itu katanya. Kok bisa semua jadi bencong? Aku heran aku bukan? Betul enggak bu? Pada akhirnya mereka menari-menari tang ding dong tang dang dong tang dong deng dong tang dong deng dong. Mabuk cap-cap kena libas. Kena libas incek tu. Kutanya lah dia. Kawanku ada pemain jarkep. Ini bukan apa hiburan, ini hiburan. Kutanya pemain jarkep itu, bang, ku bilang, pada saat abang main jarkep dipukulin cek tu, ku bilang kan, sakit enggak? Enggak sakit. Jadi kalau abang udah sadar sakit enggak? Sakit kali pun Ustaz katanya. Berarti buka ini gue pikir. Allah. Itulah tadi ceritanya. Nikmat yang dua ini mari kita manfaatkan untuk amal ibadah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kesehatan, Allah berikan kesempatan dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama bersalawat. Salatullah
salamullah ala Toha Rasulillah, salat salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, hidilillah bi ahlil bari ya Allah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, semoga tadi Ibu Ketua Yasin Akbar menyampaikan, ya Bu, ibu-ibu menyiapkan ini semua selama 1 minggu, kurang lebih seperti itu panitia kan Bu kan. Nah, setiap kita membuat acara Yasin Akbar, peringatan Maulid Nabi, apapun bentuknya, jangan ini jadikan hanya sekedar seremonial belaka. Artinya apa? Prinsip kita yang penting mengadakan. Kalau prinsip kita membuat acara yang penting mengadakan, berarti habis diadakan tidak bermanfaat. Maksudnya apa? Setelah selesai diadakan, iman kita tak bertambah, cinta kita tak bertambah, amal ibadah kita tak meningkat, berarti sia-sia. Makanya niatkan orang tuaku yang dimuliakan Allah, kita buat acara harus memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, kata Pak Kades tadi, menghubungkan ukhuwah Islamiyah. Kita nggak mungkin tiap hari ketemu seperti ini banyaknya. Maka dengan adanya tabligh akbar, dengan adanya Yasin Akbar, disitulah kesempatan kita mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan antar kita seorang mukmin ini. Kata Rasul, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Jadi kita ini semua bersaudara Bu. Tidak boleh kita iri-irian, dengki-dengkian, hasut-hasutan, sombong-sombongan. Tidak boleh. Kenapa? Kita ini makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Suami butuh kepada istri, istri butuh kepada suami, anak-anak butuh kepada orang tua butuh kepada anak-anak. Seorang pemimpin butuh kepada rakyat, rakyat butuh kepada pemimpin. Seorang ulama butuh kepada umat, umat butuh kepada ulama. Betul? Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Kita ini adalah saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, setiap acara seperti ini harus meningkat amal ibadah kita. Di antaranya adalah semakin rajin kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibu Yasin biasa setiap Jumat kan bukan? Ibu Yasinnya hari apa Bu? Hari Jumat kan? Yang pertama baca dulu Ummul Fatihah, amalannya Ummul Fatihah. Nah, tunjuk orangnya kan siapa. Silakan Bu Darni bacakan Ummul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis itu masuk. Adapun yang bacakan solawat, memimpin solawat Ibu Susi. Mulai Salatullah salamullah. Nah, begitu buka acara. Artinya apa? Acara kita itu supaya berkah. Jadi setiap kita pengajian wirid Yasin Bu, usahakan Ummul Fatihah, kemudian solawat harus gandeng ini ya Bu. Udah diamalkan di pengajian kita Bu. Nah, ini amalan baru kita. Yang pertama Ummul Fatihah. Baca Al-Fatihah sekali rame-rame, tapi ada yang memimpin kan Bu. Yang kedua adalah sholawat berjamaah. Harapan kita apa Bu? Semua kita di situ mendapatkan rahmat dari Allah ya Bu, kasih sayang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sering saya sampaikan dalam ceramah saya, orang tua yang dimuliakan Allah, ada 3 deking yang paling kuat dunia sampai akhirat. Deking yang paling kuat bukan uang. Betul, kita semua membutuhkan uang, tapi tidak semuanya tergadai dengan uang. Betul? Betul Bu? Nah, artinya kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba Tuhan, hamba uang. Hamba Allah, bukan hamba uang. Jangan sikit-sikit uang, ya Bu. Kita kuatkan akidah kita. Nah, contoh ada orang berprinsip,
Ada orang berpendapat, kalau nggak ada uang 150 juta, nggak akan jebol anakmu polisi. Ngerti katanya pula. Nah, ini kan syirik. Hati-hati. Kalau nggak ada uang 350 juta, nggak akan jebol anakmu PNS. Banyak orang yang lolos P3K, limper di bulan 7, nggak ada uang orang tuanya keluar. Kok bisa? Pertolongan Allah. Yakin dia kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Hidup di dunia ini hidup di dunia ini adalah ujian. Kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya diuji dengan kekayaannya, mau nggak dia bersedekah, berinfak, berwakaf. Orang yang miskin diuji dengan kemiskinannya, mau nggak beramal ibadah. Pejabat diuji dengan jabatannya, adil nggak, amanah nggak. Seorang pedagang diuji dengan cara berdagangnya, jujur nggak. Orang yang berilmu diuji dengan ilmunya, diamalkannya nggak, diajarkannya nggak. Suami diuji dari istri dan anaknya, istri diuji dari suami dan anak-anaknya, tetangga diuji oleh tetangganya. Semua adalah ujian orang tua yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita menghadapi ujian? Maka dalam agama kita diajarkan untuk bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar di dalam sholat. Ya Bu, ujian yang paling banyak dalam kehidupan ini hanya dua hal. Ibu, kan tewalah kan, mulai serius aku mulai ini bersetruk, karena nanti ini setruk semua, yakin aku lah. Mulai setruk ini yakin aku. Nah, ujian dalam hidup ini cuma hanya dua yang paling berat. Yang pertama adalah ujian ekonomi. Banyak orang bunuh diri gara-gara nggak tahan susah. Yang kedua adalah ujian dalam rumah tangga. Kebetulan tema diambil panitia teladan Rasulullah dalam keluarga. Berarti kusangkut-sangkutkan. Ini kan gitunya pula istilahnya kan. Orang tua yang dimuliakan Allah. Ya Bu, menghadapi ujian ekonomi ini Bu, ingat Bu, ingat. Rezeki kita ini sudah ditakar oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang bergerak, setiap yang bernyawa di muka bumi ini, kata Allah, Allah sudah menjamin rezekinya. Artinya jangan paksakan kita harus seperti si anu. Itulah rezekinya Bu, ini rezeki kita. Ibu, jangan paksakan rezeki kita harus seperti rezeki orang. Jangan banding-bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang. Enggak boleh. Jilbab ibu ada sama jilbab ibu beda. Apa sama jilbab ibu? Lain kan? Nomor slop ibu sama apa enggak? Lain. Artinya apa orang tua yang dimuliakan? Kita harus menjadi hamba yang ikhlas, menerima takdir. Ya Allah, ternyata ini yang terbaik untukku Engkau berikan. Jangan paksakan Bu, orang beli kereta, kita harus beli kereta. Jangan. Capek kali kita mengikuti dunia ini kalau begitu cara pandang kita di dunia ini. Orang tua yang dimuliakan Allah, dia beli kereta, silakan, alhamdulillah. Beli baju silakan. Jangan paksakan kita harus menjadi orang lain. Kita tetaplah kita. Susah kita menghadapi, senang kita orang ribut. Nah, artinya apa orang tua yang dimuliakan Allah? Pas kita susah, betul-betullah berserah diri kepada Allah. Ketika kita diuji Bu, ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita diuji, bersabar Bu. Jangan memaksakan diri, orang tua yang dimuliakan Allah. Dalam rumah tangga itu Bu, dalam keluarga kita, ya begitulah kadang ujian yang hadir. Di antaranya ekonomi, susah rasanya. Bu, orang tua yang dimuliakan Allah. Keutamaan orang yang susah dibandingkan orang yang kaya, keutamaan orang yang miskin dibandingkan orang yang kaya. Lebih dulu dia nanti masuk surga 500 tahun lamanya dibandingkan orang-orang yang kaya. Kenapa lebih dahulu orang yang susah masuk ke surga dibandingkan orang yang kaya? Orang yang susah ini nggak banyak kali mau dihisap, nggak banyak kali mobil tak ada, kereta pun ya nggak ada, ya baju pun itu aja, apa mau dihisap? Orang yang kaya, ingat Bu, orang tuaku yang dimuliakan Allah, bahwasanya orang tuaku yang dimuliakan Allah, bahwasanya harta ini nanti akan dipertanyakan. Dari mana engkau dapatkan harta itu? Untuk apa engkau keluarkan? Betul? Makanya akan ditanya nanti, dari mana mobilmu kau dapat, wahai Polan? Mulailah bingung menjawab, bingung dari mana dapat mobil? Dari mana dapatmu rumahmu? Dari mana dapatmu tanahmu? Semua akan dipertanyakan oleh Allah. Seandainya sudah halal pun kita dapat, itu untuk apa digunakan?
Makanya Bu, amalannya ketika ibu beli baju baru, slot baru, apapun yang baru, itu utamakan dulu bawa ke tempat ibadah. Atau misalnya bawa sholat, bawa wirid, jangan dibawa undangan. Kita kadang-kadang mana yang buruk-buruk, yang lapu-lapu, yang koyak-koyak, yang rukrek, itulah dibawa wirid. Tapi kalau pesta ya Allah ya Tuhanku yang baru-baru, yang cantik-cantikan ibu-ibu pengajian, ini pesta entah kenapa lah itu. Ya Bu, supaya nanti Bu ditanya Allah, dari mana baju ini kau dapat? Dari cara berjualan ya Allah. Untuk apa engkau pakai? Untuk wirid Yasin. Ngono ya Bu, ngono. Ngono. Apa ngerti ngono? Hah? Gitu ya Bu, gitu. Aku enggak orang Jawa, enggak tahu-tahu gitu, aku bilangnya aja lah pokoknya. Orang tua aku yang dimuliakan. Jadi tidak boleh kita memiliki sifat yang sombong, angkuh. Tidak boleh kita sombongkan harta kita. Kita orang yang kaya, alhamdulillah bersyukur. Mudah-mudahan dengan kekayaan kita itu bisa kita membantu orang lain. Bukan dengan kekayaan kita itu kita menyusahkan orang lain, kita menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Bukan. Kenapa? Harta itu nanti akan menjadi penolong kalau kita beramal soleh dengan harta, bersedekah, berinfak, berwakaf. Kemudian harta itu akan menjadi penghukum kita nanti di akhirat. Apabila kita sulit bersedekah, kita enggak mau beramal dengan mengeluarkan harta kita fi sabilillah. Sadarlah engkau wahai insan, walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidakkan kekal, ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat, mengiringmu ke liang lahat. Ya Allah, tinggal semua harta, tinggal baju, selop, kurabu, emas, gelang, semua tinggal. Yang kita bawa hanyalah amal ibadah. Maka tidak boleh kita sombong-sombong ya Bu. Jangan sombong-sombong. Makanya ketika kita diuji dengan ekonomi ini, jangan ada yang bunuh diri, jangan ada yang menggantung. Ini mohon maaf bukan mengapakan Pak Kades. Yang paling banyak berita kadang-kadang ku dengar di media sosial kasus pembunuhan dari Silang Kitang inilah. Betul kan Pak? Itu lewat di media sosial. Kejadian di Silang Kitang bunuh diri. Kemarin itu kan ada bunuh diri, walaupun sebenarnya nggak masuk di akal rasaku. Kenapa nggak masuk di akal? Bunuh diri cek tuh pakai tali plastik. Itu cuma ceritanya itu. Pakai tali plastik maunya mati awak itu. Jadi ku tes juga lah di rumah tali plastik ngap putusnya Pak. Aku tali nilon mungkin masuk di akal, ya kan? Artinya apa? Kita nggak tahu apa kronologinya. Apakah bunuh diri atau sudah dibunuh baru didirikan? Tahu nih Bu, arti udah dibunuh baru didirikan, artinya ini adalah rekayasa. Tapi ingat, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita merondokkan bangke akan tercium juga. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, jangan sampai gitu ya Bu. Ada niat ibu mau bunuh diri? Udahlah mulai, itu jangan lama-lamakan lagi. Kumpul lagi gratis, jangan ya Bu. Sabar kita Bu menghadapi ekonomi. Banyak istri yang meninggalkan suami gara-gara suami dulu orang yang kaya, sekarang orang yang susah, ditinggalkannya selingkuh. Ya Bu, hati-hati. Ini banyak terjadi. Ya Bu, pas kaya suaminya, ia dekat dia. Pas susah suaminya, ditinggalkannya, selingkuh dia. Kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Ini perlu kita sampaikan orang tua yang dimuliakan Allah. Ini sudah akhir zaman. Kenapa yang tua semakin menjadi-jadi? Kebanyakan yang selingkuh itu bukan anak-anak gadis, tapi ama-ama 40 tahun ke atas. Serius loh. Kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Yang pertama bukan karena kaya, bukan karena apapun. Iman tadi nggak kuat. Iman tadi nggak kuat. Ya, nggak kuat imannya menghadapi dalam keluarganya tadi. Karena suaminya susah, nggak ada penghasilan. Si ibu pun mulai malas. Apa-apa nggak terbeli, biasa beli lipstik terbeli, ini nggak terbeli. Ya sabarlah pula awak. Kalau nggak sabar, ibu arang tuh bikin, oleskan arang itu ha. Lenset model baru, model warna hitam bikin. Kalau nggak bikin, boleh cat air itu, cat air ngak udah jadi barang, udah gitu. Ngapain pala memaksakan diri awak? Orang tua yang bilang jangan ya Bu ya. Jangan ada kita di sini yang selingkuh. Kadang-kadang yang selingkuh ini suaminya selingkuh, bini isanya ini nggak terima, dijambaknya si mati kau kurang ajar.
Dijambaknya tadi selingkuhan suaminya ini. Padahal kenapa suami ibu selingkuh? Karena di rumah nggak nyaman, nggak tenang bu. Padahal rumah tangga itu harus menciptakan ketenangan. Apa yang membuat Nabi Adam tenang? Siti Hawa. Bukan nggak enak loh Nabi Adam di surga. Odam kata Allah. Begitulah bahasanya. Nggak usah protes lagi. Ceramah pula diprotes. Odam kata Allah. Iya ya Allah kata Nabi Adam. Nabi Allah. Enaknya rasa di surga dia bilang enak ya Allah. Tapi Allah izin kata Nabi Adam. Ya Allah sunyikan rasa di surga ini ya Allah. Dikasihlah Siti Hawa sebagai penenang Nabi Adam alaihissalam. Jadi bu, kalau mau laki ibu nggak selingkuh, maka buat dia nyaman, tenang, tertib. Macam di sekolah nih kan. Tertib. Apa ini? Aqua. Kenapa lah banyak ustadz bermatian? Gara-gara ini aja diminumnya tiap ceramah air dingin, air putih. Tapi kalau biruan yang datang ku tengok apalagi yang bencong-bencong tu dikasih orang tu jus alpokat lah, jus terong Belanda lah. Kalau ustadz segini tenaga orang air putih 4.000. Oh ada rupanya ini ya, rasa melon. Inilah segar nih, buka kini. Buka ini kan rasa melon ini, rasa air putih ini. Tahu kali aku orang tua belum. Jadi menghadapi seperti itu ya, ya buatlah nyaman suami ibu di rumah. Ya bu, mau nih bu buat nyaman. Mau, capek ibu ya. Capek ibu ya bu. Bentar lagi ya bu. Nah ini Pak Dusun yang undang aku dulu udah 4 tahun yang lalu diundang Pak Dusun aku, baru datang aku. Nah, artinya aku ceramah biasa ya gitulah 3 jam. 4 jam setengah ya kayak mana lagi. Mudah-mudahan enggak pada jerah orang ibu undang aku. Orang tua aku dimuliakan Allah. Maka bu, menjadi istri yang soleha adalah itu yang ibu damba-dambakan, betul? Menjadi istri yang soleha adalah tujuan kita surga. Maka surganya ada pada suami. Tapi tengok suaminya. Bukan suami yang tukang pijak, tukang banting, tukang cekik. Kok mati bininya dicekik suaminya? Kan banyak kasus gitu kan. Bini mati dicekik suami, bini mati kena gorok, mati, cek itu mati. Kenapa bisa begitu? Karena istrinya ini mungkin melawan. Makanya bu, ini kata Sari, kalau suami ibu marah, ibu sabar. Merepet suami ibu ngono riko ya, ngono riko, diam aja ibu, ditampar pun ibu diam. Udah diam aja, dipukul diam, dibanting diam, dicekik diam ibu. Diam aja lah ibu, gak usah melawan ibu. Udah, amalkan yang kubilang ini. Bangun ibu jam 4 malam. Udah, ini amalannya. Daripada ribut ibu, capek ibu, bagus diam. Bangun jam 4 malam. Udah bangun ya bu, ada jam. Kenapa jam 4 malam? Kalau kita sholat tahajud jam 2, maka subuh kita lewat. Kenapa? Pasti ketiduran. Maka usahakan sholat tahajud itu jam 4. Jam 4 subuh bu. Kenapa? Itu waktu mustajab. Kapan waktu Allah paling dekat kepada hambanya? Sepertiga malam, mulai habis isya sampai menjelang subuh. Bangun ibu jam 4, ambil sembahyang ngak. Ada sejadah ada. Kalau nggak ada sejadah, ken lap tuh bikin ken lap. Udah, bentangkan seret, pasang niat. Usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat karena Allah. Allahu akbar. Udah bu? Udah? Baca Allah berkabir, Al-Fatihah, baca surah. Entah surah apa yang mau Ar-Rahman Ar-Rahman, mau surah Yasin. Kan ibu kan surah Yasin 83 ayat, bacalah itu. Nah, kalau mau banyak pahalanya, baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bu, beda surah Al-Ikhlas ini dengan surah yang lain. Kenapa? Satu kali kita baca surah Al-Ikhlas, pahalanya kita mendapatkan 10 juz Al-Quran. 3 kali kita baca suratul Ikhlas, maka kita mendapatkan pahala 30 juz Al-Quran. Udah bu? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berdoa ibu kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan, di malam yang mulia ini Allah, hamba mohon kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhanku, sudah 15 tahun aku ya Allah berumah tangga sama ayah si Yanto. Namanya kan anaknya Yanto, dibilangin ayah si Yanto. Itu pun harus ibu perkarakan.
Ya Allah ya Tuhanku, sudah 15 tahun aku ya Allah berumah tangga sama ayah si Lastri. Ya Allah hamba mohon ya Allah, suami hamba ya Allah sering marah-marah, sering banting, sering cekik ya Allah. Ceritakan aja. Seriusin loh, ceritakan. Ya Allah hamba sering ditampar, dipukul-pukul, dibanting ya Allah. Orang pula berdoa ketawa, kan lucu lah ibu itu. Orang berdoa, yang lucu lah pula ibu. Orang berdoa pun ketawa ibu. Ya Allah ya Tuhanku, hamba mohon kepadamu ya Allah. Di malam yang mulia ini ya Allah, tolong ya Allah kabulkan doaku ya Allah. Doaku aja, doa yang lain jangan ya Allah. Kalau suamiku gak bisa berubah ya Allah, tolong cabut nyawanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mati bapak. Tepuk tangan pula orang ini. Ya Allah ya Tuhanku. Memang gawat kita ini Pak. Udah bahaya kita ini Pak. Udah bahaya kita ini. Udah bahaya kita ini Pak. Apapun cerita juga ngeri. Berarti ngeri kita ini Pak kampung ini. Begitu Bu. Begitu caranya, bukan doanya. Jangan doa yang tadi Bu amalkan. Tewas laki ibu nanti tewas, meninggal dunia alias dead. Ya Bu. Tapi amalkan yang bagus ya Allah. Bukakan pintu hati suamiku ya Allah. Tanamkan rasa sayang dan cinta dalam hatinya kepada kami ya Allah. Yang biasa dia marah-marah berubah menjadi ramah, berubah menjadi laki-laki yang betul-betul menyenangkan ibu. Yang biasa ngasih uang belanja, nah. Ini berubah dia Bu. Dikasihnya sambil nyanyi dia. Kita yang mau nyanyi ibu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Bu Leli pun senyum Bu Leli. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Disambung Bu Yani, hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Ya Allah, berubah lagi ibu, berubah. Jadi Bu, ini ke atas hari amalannya menghadapi suami yang seperti itu. Perbanyak doa kepada Allah, kurangi ngomel. Tahu ngomel? Merepet kalau bahasa kami. Ya Bu, merepet ibu tidak merubah apapun. 800 kali pun ibu merepeti suami tidak ada gunanya. Masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan Bu. Ya Bu, gak akan mempan itu Bu. Perbanyak doa. Ya Bu, kalau kita berdoa jangankan merubah suami yang buruk menjadi suami yang baik, bahkan takdir kita ini bisa dirubah dengan doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Maka kalau mau rumah tetangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, kalau mau keluarga kita selamat dunia, selamat akhirat, maka beramal ibadah, didekatkanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, ya Bu. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Biasa ibu merepet 3 kali sehari. Kurang-kurang jangan langsung habiskan. Nanti ibu sakit. Biasa mau gitu, ada bawaan gitu. Dia memang orangnya suka merepet. Kalau nggak merepet mau pingsan. Ya udah, itulah doa orang tua. Itulah amalannya, perbanyak doa. Menghadapi suami seperti perbanyak doa. Kita pun begitu Pak, ya. Nah, menghadapi istri mungkin yang malas masak lah, malas nyuci lah, ya sabarkan aja lah. Kalau enggak bapak cuci lah pula. Jangan pula mengharapkan suami. Ini pula kadang-kadang apalah salahnya bini awak nyuci piring, apalah salah awak sapukan halaman itu, apalah salah. Ditolong bini awak itu, ditolong bini awak itu, jangan cepat mati. Ini kadang-kadang pula semua diborong ibu. Ini apa enggak pening? Kenapa lah ibu-ibu main HP? Jangan dilarang, hiburan sama orang ini hiburan. Ada main HP kan, karaoke hiburan itu. Asalkan lagu-lagu yang jelas. Jangan lagu yang apa yang aneh-aneh orang tua yang dibunuh. Apa lagu sekarang? Stay tune. Apa enggak setruk lagi yang dengarkan itu? Orang tua yang dibunuh Allah. Artinya apa?
Kita ini Pak jadi suami ini Pak harus sabar juga ini. Jangan hanya perempuan yang sabar. Sabar kali perempuan mati. Artinya apa artinya? Kita pun harus nolong lah. Kalau istri kita megang anak, menidurkan anak, pinomaklah kita masak. Kenapa lah salahnya? Ini kadang-kadang suami ini main HP aja. HP aja. Makanya pula selingkuh bininya. Kenapa nggak dapat perhatian dari suami? Teringat nanti Pak ada teringat. Walaupun kita 4 orang ku sampaikan juga lah. Nanti sampaikan sama laki ibu ya. Sekali lagi Bu, kan apa tadi kata Pak PJ Kades? Kenapa lagi diadakan Yasin Akbar ibu-ibu? Karena bapak-bapak susah diajak untuk kumpul. Susah kali itu diajak kumpul. Ama-ama diajak kumpul enak. Makanya ini besok pengajian akbar aja suami ibu. Oh bang sini kau, yang ngerti kau sini kau. Ikut kau sama aku pengajian. Biar kau ngerti kayak mana dalam rumah tangga. Ontokkan di depan duduk sini suami ibu. Nah, ngerti kau ya bang ya. Biar tahu kau kayak mana. Jangan aku aja yang diceramai tiap bulan ngerti. Bawa bungkus suami ibu, masukkan koper. Ontokkan di sini. Udahlah minumlah aku haus aku. Intinya Pak minum, mati kita berapa jam ini? Umat udah tengah 5 Pak kawan kita. Sikit lagi Pak Kades ya. Jangan bosan Pak. Ada kegiatan Bapak enggak? Oh aman ya aman. Ibu udah capek enggak? Sikit lagi ya. Macam betul aja. Nanti malah pas pulang, bila kali kan Ustaznya? Bila kali lu aku meninggal ya? Yakin aku itu. Pernah kami ceramah gitu. Ibu capek enggak? Begitu pulang kan dalam mobil dengar kalau ibu bercakap. Bila kali kan Ustaz tadi. Pening kali aku. Pakai mana pun yang undang, Pak Kadus pun enggak jelas. Nah, itu bakal kena itu. Bakal tengoklah 3 percaya. Melawan miknya. Bulan ini gawat kita nih. Udahlah. Sedikit lagi loh. Sabar ya. Siap nih. Orang tua aku yang dimuliakan Allah SWT. Itu baik. Kemudian dalam kesempatan yang mulia ini, kita kan sekaligus memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan kelahiran Rasul. Ya Bu, kita sama-sama tahu Rasul lahirnya 12 Rabiul Awal. Rasul lahir dalam keadaan yatim. Artinya 2 bulan dalam kandungan Aminah. Ayah Rasul meninggal dunia. Rasul itu adalah anak yatim. 6 tahun usia Rasul, meninggal pula lah banyak umatnya ataupun ibunya. 8 tahun usia Rasul, meninggal kakeknya. Kemudian dia dibesarkan oleh pamannya bernama Abu Thalib. Usia 25 tahun Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah. Usia 40 tahun Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Rasul berdakwah 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah, 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Apa yang Rasul dakwahkan? Yang pertama adalah kalimat La ilaha illallah. Dulu sebelum Rasul lahir, sebelum Rasul diutus ke muka bumi ini, sebelum Islam datang ke dunia ini, maka kaum itu disebut dengan kaum jahiliyah. Kenapa disebut kaum jahiliyah? Mereka tak tahu siapa Tuhan mereka. Mereka tak tahu siapa yang menciptakan bumi ini, tak tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Maka nampak bulan-bulan sembah, nampak bintang-bintang sembah, nampak matahari-matahari sembah, nampak batu-batu sembah. Begitu Rasul datang mendakwahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allah lah yang berhak kita sembah. Itulah tugas utama Rasul. Yang kedua adalah tugas Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidak diutus Allah aku ke muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Bu, tadi kata Pak Kades, sudah disampaikan Pak Kades sebenarnya ceramah-ceramah ini. Ya. Dulu sebelum Islam datang, perempuan ini tak ada harganya. Kenapa perempuan dulu tak berharga? Kenapa perempuan tak dihargai? Karena zaman itu, Bu, zaman peperangan, perempuan tidak pandai perang. Itu dulu. Kalau sekarang perempuan yang paling pandai perang. Nah, itu pula bedanya. Kalau dulu kaum jahiliyah menganggap perempuan tak berdaya, oh beda. Zaman sekarang perempuan luar biasa. Apalagi tadi kata Pak Kepala Dusun, Ibu Sekretaris Desa pun perempuan kan? Iya kan? Masih muda-muda. Artinya apa? Orang tua yang dimuliakan Allah. Selamatnya rumah tangga itu bukan tergantung suami, tergantung istri. Makanya kan ada peribahasa, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Siapakah pohon? Bukan suami,
Pohon itu adalah amaknya, itulah istri. Buah itu adalah anaknya. Macam mana perangai amak, begitulah perangai anak. Istri Nabi Nuh bandel, anaknya ngikut. Betul nggak? Artinya apa, Bu? Peranan kita sebagai seorang ibu dalam keluarga sangat penting. Ajarkan kepada anak akhlak. Hari ini yang hilang dari kita umat Islam ini adalah akhlak. Ilmu pengetahuan semakin canggih, mudah diakses, mudah didapatkan, tapi orang semakin hilang akhlaknya. Betul tak? Bagaimana cara kita memperbaiki akhlak? Dari mana kita mulai memperbaiki akhlak? Dari lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung sebagaimana mampu yang menjaga lisannya. Makanya tadi pengurus Ibu Wirid Akbar kan, Bu, ibu-ibu, mana tahu ada salah kami, mohon maaf ya Bu. Ini bagus ini. Artinya kita merasa bersalah. Jangan kita merasa paling benar, jangan merasa paling baik, jangan merasa paling suci. Kita ini semua pendosa. Kita ini semua adalah berbuat salah. Tapi ingat, jangan mencari-cari kesalahan orang lain untuk membenarkan kita. Jangan cari-cari kesalahan orang lain untuk membenarkan kita. Jangan matikan lampu orang supaya kita terang. Gak boleh. Gak boleh orang tua yang dimuliakan. Ada gitu kadang lupa. Apa namanya? Saling menjatuh-jatuhkan. Gak boleh. Dalam wirid banyak kali gitu. Tahu kali pula aku pengajianku banyak. Marsi cokolan kadang-kadang ibu ini. Dalam apa? Dalam musyawarah. Kau pula. Gak boleh kayak gitu. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Jangan jadikan permusuhan. Gak boleh. Sedangkan yang satu rahim pun beda pendapat, apalagi lain rahim, lain dusun pula, lain rumah pula, tentunya berbeda-beda. Artinya apa, orang tua yang dimuliakan Allah? Memperbaiki akhlak ini, mulailah perbaiki lisan kita. Mulailah susun ucapan kita yang rapi. Jangan sampai ya Bu, ucapan kita ini menyakitkan hati dan perasaan orang lain. Kenapa payah rezeki kita ada perasaan orang yang kita sakiti? Berdoa dia senantiasa kepada Allah. Makanya Bu, lebih baik nyawa Bu, jangan banyak cerita. Artinya kalau kita kira-kira menyinggung perasaan orang, ya diamkan aja, nanti baru sampaikan. Nah ya Bu ya, jangan cari-cari kesalahan orang. Artinya apa Bu? Kodrat seorang wanita ini menurut penelitian sains bahwasanya wanita itu paling banyak berbicara dibandingkan laki-laki. Nah, kalau ibu membicarakan keburukan orang lain, ingat, pahala ibu habis, dosa orang yang ibu cakapi pindah ke ibu, pahala ibu pindah ke dia. Tapi kalau kebaikan orang yang ibu ceritakan, itu menjadi dakwah, menjadi amal ibadah sama ibu. Jangan ceritakan aib orang, jangan cari-cari kesalahan orang lain ya Bu, karena kesalahan kita pun banyak. Jangan buka-buka aib orang lain, karena aib kita pun banyak. Janganlah engkau mudah berkata mencela orang buruk lakunya. Janganlah engkau mudah berkata mencela orang buruk lakunya, sedang dirimu sudah ternyata hanya pandai berkata saja. Sedang dirimu sudah ternyata hanya pandai berkata saja. Jauhi sifat sombong dan takbur, menepuk dada, banggakan diri. Ajarlah diri berbudi luhur, agar tiada orang membenci. Ajarlah diri berbudi luhur, agar tiada orang membenci. Jadi tidak ada gunanya itu. Kita harus menjadi hamba yang merasa salah, jangan merasa baik. Kalau kita merasa baik, maka kita tidak akan pernah meminta ampun kepada Allah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, nisyanuz zunubil madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Orang yang celaka adalah orang yang tidak pernah mengingat-ingat dosanya di masa lalu, padahal dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah. Dosanya enggak ingatnya, dosa orang ingat kali dia Bu. Dosa dia tak tahu dia, dosa orang ingat kali dia. Salahnya tak sadar dia, salah orang yang sadaran dia. Inilah yang enggak boleh. Ini merupakan akhlak yang harus kita perbaiki. Zaman sekarang ini adalah zaman canggih, zaman digitalisasi, zaman modelnya semua serba HP. Dulu orang menyampaikan informasi mulut ke mulut. Sekarang HP ke HP, hati-hati menyebarkan hoax.
Hati-hati menyebarkan berita palsu. Si Polan ini, si Polan itu, hati-hati. Kalau belum tahu kita pastinya, jangan ceritakan kenapa. Itu menjadi dosa jariah kepada kita. Ya Bu, hati-hati bermedia sosial ya Bu. Kenapa Bu? Media sosial ini adalah bagaikan pisau. Media sosial ini, HP ini bagaikan pisau. Ajarkan sama anak-anak kita. Kalau pisau di tangan orang yang tepat, pisau dia gunakan motong-motong sayur, motong buah, motong apa. Tapi kalau pisau di tangan orang yang salah, bisa membunuh orang, bahkan membunuh diri sendiri. Artinya bijaklah kita dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka dikarenakan kita tidak memiliki iman dan takwa yang kuat. Orang tua yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki akhlak kita, dimulai daripada lisan. Mudah-mudahan ucapan kita kepada orang tua, ucapan kita kepada anak, ucapan kita kepada sesama kita, kawan-kawan, harus sama-sama kita perbaiki. Ya Bu, saling memaafkan itu lebih baik Bu, daripada saling dendam mendendam. Enggak boleh Bu, kita memiliki sifat dendam, itu tak akan berujung keselamatan, tapi itu akan berujung kesengsaraan. Oleh karena itu Bu, ketika ada orang minta maaf sama kita, maafkan. Ibu, kalau ada orang minta maaf sama ibu, maafkan. Ada kadang gitu keras dia, sampai mati pun tak akan kumaafkan kau, biar tahu kau, kata ada gitu. Ini kan keras, enggak boleh kita gitu Bu. Kalau orang minta maaf, maafkan. Kita pun pula kalau ada salah kita, minta maaf lah. Makanya enggak boleh kita Bu enggak bertegur sapa. Kata Rasulullah, siapa yang enggak cakapan 3 hari berturut-turut, 40 hari 40 malam, amal ibadahnya diboikot, amal ibadahnya ditolak. Ya Bu, jangan sampai kita enggak cakapan pada suami, pada anak, pada kawan-kawan kita begini, jangan Bu. Ya Bu, biasa perselisihan itu biasa, itu namanya manusia. Tapi jangan jadikan perselisihan itu adalah perpecahan yang menyebabkan hancurnya hubungan kita sesama umat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini yang saya sampaikan ini ada bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian akbar kita ini semakin jaya, ya Bu, semakin makmur, jamaahnya semakin semangat, jamaahnya semakin sehat-sehat, semua kepala desa kita sehat. Kemudian aparat desa sehat semuanya, kadus semua sehat, kita semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Demikian cara agama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jamaah orang tua yang dimuliakan Allah. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, langsung doa aja. Astagfirullah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة علينا يا الله، خصوصا يا الله لهذه الجماعة حاضرين والحاضرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجفرنا ومولانا